Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar untuk menginstal Visual Studio Code. Jadi caranya simpel, kita tinggal buka browser, kemudian pada search bar kita ketikkan Visual Code Studio, dan enter. Nah, kalian akan diarahkan pada website Visual Studio Code ya, bukan yang JetBrains, tapi visualstudio.com. Nah, di situ ada download, kemudian pilih saja download. Nanti pada bagian download itu kan ada Visual Studio Code seri Linux, Windows, kemudian Mac. Nah, kita pilih yang Linux sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan operating system kita. Ini kita coba pilih 64-bit installer ya, dan nanti akan di-download secara otomatis dan save filenya, kemudian kita menunggu sampai selesai downloadnya. Oke, kita pause dulu videonya. Oke, setelah downloadnya selesai, kita langsung saja eksekusi, kita jalankan, kemudian klik yes, accept, next aja terus sampai selesai ya. Kemudian kita customize seperti ini ya. Oke, next dan install. Oke, kita tinggal tunggu saja, prosesnya akan berjalan. Kenapa kita menggunakan Visual Studio Code ini? Karena ini adalah salah satu editor yang free dan powerful ya. Makanya saya rekomendasikan ini untuk digunakan. Nah, oke, untuk mengecek apakah dia sudah terinstall, kita centang launch Visual Studio Code, kemudian finish. Oke, browser ini kita tutup saja ya. Oke, nah ini sekarang sudah siap untuk digunakan. Oke, nah sebagai langkah awal kita done aja. Oke, kemudian kita maximize dan instalasi kita sudah selesai. Nah, setelah Visual Studio Code-nya terinstall, kita coba melakukan beberapa setting up awal ya. Jadi biar nanti pada saat kita mulai belajar ini tinggal kita pakai saja. Jadi untuk awal, pertama yang harus kita perhatikan adalah extension yang akan kita gunakan. Oke, jadi kalau nanti kita akan banyak berhubungan dengan Python, maka yang paling pertama yang harus kita install itu adalah Python, extension Python. Jadi di sini kalau misalnya kalian tidak menemukan extension Python ini, kalian tinggal search aja Python. Oke, nanti otomatis dia akan memberikan kita list dari extension yang berhubungan dengan Python. Oke, di sini kita temukan satu yang banyak sekali maksud saya, tapi ini yang paling direkomendasikan ya. Oke, langsung saja kita klik install. Oke, kemudian kita tunggu, tapi pastikan bahwa Anda terhubung ke internet ya. Oke, sambil menunggu itu, kita juga bisa mulai untuk memastikan extension lainnya, karena extension ini akan sangat membantu kita dalam memudahkan kita untuk bekerja pada saat kita mulai coding nantinya. Oke, untuk sementara sambil menunggu kita pause dulu. Oke, teman-teman, nah setelah terinstall kita bisa lihat pada segmen atau pada bagian installed ini kita akan melihat ada 3 ini ya, package yang atau extension yang terinstall ya. Jadi pada saat kita menginstal Python, otomatis dia akan menginstal 3 package bersamaan, yaitu Python sendiri, Pylance, kemudian Jupyter. Nah, di sini untuk mengetahui apakah dia sudah terinstall, kita bisa lihat di sebelah kanan. Jadi keterangan dari package ini bahwa dia sudah terinstall ya.
kayak gitu, karena kita sudah diberikan pilihan untuk menguninstall ataupun disable dari package ini. Nah, selanjutnya saya merekomendasikan satu lagi package namanya Tab9. Ya, saya tidak disponsori apapun oleh mereka, tapi ini adalah salah satu package yang sangat powerful menurut saya, karena dia menggunakan artificial intelligence atau menggunakan machine learning ya untuk mempelajari bagaimana kode itu. Jadi Tab9 ini karena dia dibekali dengan artificial intelligence, maka dia akan mempelajari bagaimana cara kerja kode dari apa yang kita buat, baik itu dengan menggunakan Python, JavaScript, PHP atau apapun. Dia akan mengenali strukturnya dan otomatis dia mencoba untuk menyesuaikan cara penulisan kode kita dan merekomendasikan auto completion dari kode yang sedang kita ketikkan. Jadi sehingga kita mungkin pada saat sedang lupa atau mungkin ada ide baru yang ini ya, yang direkomendasikan oleh dia yang tidak kita ketahui, itu bisa sangat bermanfaat ya. Oke, ini artinya sudah terinstall karena websitenya sudah terbuka ya. Oke, kita lihat ya, sudah terinstall. Kemudian extension yang berikutnya yang saya rekomendasikan juga adalah auto rename tag. Ya. Jadi auto rename tag ini salah satu extension yang mungkin akan kita gunakan terutama pada saat kita membuat website ya, karena pada saat membuat website itu tag pembuka dan penutup biasanya kan sama. Untuk lebih memudahkan kita misalnya dalam mengubah tag, nama tagnya itu dengan auto rename tag ini kita cukup mengubah pembukanya atau penutupnya saja, otomatis dia akan mengubah dua-duanya. Oke. Dan selanjutnya yang saya rekomendasikan, sebenarnya ini pilihan aja, yaitu salah satu theme ya, tema dari ini OneDark, namanya OneDark Pro ya. Oke, kita install aja. Ini adalah tema, kalau kalian pernah menggunakan Atom editor, maka ini adalah tema yang mirip dengan Atom ya, tampilannya sangat menarik. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini sudah terinstall, maka artinya kita sudah siap menggunakan Visual Studio Code kita ini untuk mulai membangun project atau melakukan development. Oke. Terima kasih.